Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berinteraksi sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pembahasan pertama yaitu tujuan organisasi. Apa tujuan organisasi dan untuk siapa mereka ada? Tidak mengherankan, jawabannya tergantung pada siapa yang Anda tanya. Namun dalam ekonomi, pasar pada dasarnya ada dua pandangan utama tentang topik ini, pandangan pemegang saham dan pandangan pemangku kepentingan. Menurut pandangan pemegang saham, stakeholder view atau pemilik, organisasi ada untuk memenuhi tujuan pemiliknya. Sementara pendukung pandangan pemangku kepentingan atau stakeholder view tidak membantah hal ini. Mereka juga mengklaim bahwa organisasi ada untuk memenuhi tujuan kelompok yang lebih luas, bukan hanya pemilik. Pandangan pemegang saham atau shareholder view menyatakan bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk memenuhi tujuan pemiliknya yang biasanya berfokus pada profitabilitas tinggi dan risiko rendah. Pandangan ini sangat kuat di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana kepemilikan tersebar luas dan didominasi oleh pasar saham. Sementara pandangan pemangku kepentingan atau stakeholder view berpendapat bahwa organisasi tidak hanya ada untuk memenuhi tujuan pemilik, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan sebagai kelompok lain, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat. Pandangan ini lebih umum di negara-negara seperti Jerman dan Jepang. Di pemangku kepentingan menekankan pentingnya memuaskan semua atau setidaknya kelompok pemangku kepentingan yang paling penting agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Pemilik adalah mereka yang memulai sebuah organisasi dan mereka biasanya tetap menjadi pemilik untuk jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek. Para pemilik juga merupakan kelompok yang memiliki kekuatan hukum dan formal untuk menutup perusahaan. Pemangku kepentingan suatu organisasi adalah individu dan organisasi yang dengan satu atau lain cara berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari organisasi yang bersangkutan. Pemangku kepentingan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu owner, antara lain pemilik menanamkan modalnya pada organisasi dan mengharapkan memperoleh laba atas investasinya. Yang kedua itu customer, pelanggan membayar organisasi untuk mendapatkan produk atau layanan kembali. Yang ketiga itu employees atau karyawan mendedikasikan waktu dan kompetensi mereka dan sebagai imbalannya mereka dibayar dan memudahkan atau memiliki pekerjaan yang merangsang. Yang keempat itu suppliers, pemasok menyediakan produk, material, dan layanan kepada organisasi dengan imbalan pembayaran. Yang kelima itu lenders, atau seperti halnya pemilik, pemberi pinjaman memasok modal kepada organisasi meskipun dalam bentuk pinjaman dan sebagai imbalannya mereka menerima bunga. Yang keenam itu society, masyarakat menyediakan infrastruktur bagi organisasi, pendidikan bagi calon karyawan, perlindungan dari tindak kejahatan, dan sebagainya. Dan sebagai balasannya mengharapkan organisasi untuk mematuhi hukum dan peraturan, membayar pajak, menyediakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pembahasan kedua yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan pandangan pemegang saham dan berkaitan dengan bagaimana pemilik dan perwakilan pemilik dari sebagai jenis bertindak untuk memengaruhi organisasi agar bekerja demi kepentingan terbaik pemilik. Menjelaskan beberapa cara yang paling umum dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama itu adalah dewan direksi, di mana dewan direksi ditunjuk oleh pemilik dan merupakan saluran formal bagi pemilik untuk mengatur organisasi. Dewan direksi berfungsi secara berbeda di berbagai negara, tetapi biasanya tugas utamanya adalah bagi dewan direksi adalah untuk mengangkat CEO atau dewan direksi ini biasanya juga membuat keputusan strategis yang penting dan melakukan dialog berkelanjutan dengan CEO. Yang kedua itu financial report. Perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyampaikan laporan keuangan triwulan, biasanya sesuai dengan standar akuntansi IFRS. Laporan tersebut menyajikan profitabilitas dan situasi keuangan perusahaan. Laporan ini biasanya sangat dinantikan oleh pasar keuangan dan memiliki dampak besar pada keputusan jual dan beli di antara para pelaku pasar.
Yang ketiga, auditing and internal control. Hampir semua organisasi dengan ukuran tertentu harus melibatkan firma audit untuk mengaudit pelaporan keuangan mereka. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham juga sering harus mengikuti kerangka kerja untuk mengendalikan internal, tergantung di mana mereka terdaftar. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.